Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 20 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Fajar juga sampailah ke panti asuhan untuk menanya-nanya kalau ada junior di sana. Lalu singkat cerita di sini, pas Pak Fajar lagi ngobrol sama yang punya panti asuhan, Dewa sama Lia juga keluar dari dalam panti asuhan. Lalu di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama Pak Fajar. Lalu Lia juga dia tidak bisa ngomong, dan di sini Dewa juga sangat geram kepada Fajar. Terjadilah di sini Pak Fajar juga langsung dihajar oleh Dewa karena sudah tahu bahwa Fajar itu bekas karyawannya dia waktu di perusahaan Buana. Di sini juga Nana juga datang ke tempat itu untuk tanya-tanya kalau junior ada di panti asuhan. Dia sangat kaget melihat Pak Fajar lagi dipukulin oleh Dewa dan di sana ada Lia. Lalu Nana juga langsung lari menuju ke tempat itu dan memisah Dewa yang lagi menghajar Pak Fajar. Lalu Nana juga dia mengingatkan kepada Dewa, tapi Dewa dia tidak mendengar omongannya Nana dan dia juga mengatakan kepada Nana, kamu harus tahu bahwa orang ini dia sengaja menghilangkan junior karena dia dendam dulu, karena waktu dulu dia ini adalah bekas karyawan saya, dia meminjam uang kepada saya dan saya tidak tahu bahwa itu untuk berobat anaknya, dan anaknya juga langsung meninggal. Dan di sini Dewa juga langsung menghajari Pak Fajar. Tapi di sini Pak Fajar juga sudah habis kesabarannya kepada Dewa. Di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa, memang saya benci sama kamu. Tapi saya tidak mungkin untuk menghilangkan junior, kata Pak Fajar sambil menunjuk-nunjuk kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga sangat geram dan dia juga mau menghajar Pak Fajar, tapi Pak Fajar juga di sini langsung memegang tangannya Dewa dan Dewa juga langsung dihajar mukanya oleh Pak Fajar. Pas dia mau dihajar lagi oleh Pak Fajar, tiba-tiba Lia ikut memisahnya Dewa sama Pak Fajar, dan mukanya Lia juga ketonjok oleh Pak Fajar dan dia juga tidak sengaja. Lalu Pak Fajar juga langsung memeluk Mbak Lia, dan di sini Mbak Lia juga dia sudah enggak sakit, dia juga langsung berdiri dan dia juga langsung pergi mengajak Dewa. Di sini Pak Fajar juga langsung didorongin oleh Mbak Lia. Terlihat Dewa sama Mbak Lia pergi. Di sini Nana juga sangat marah kepada Pak Fajar dan Nana juga meninggalkan Pak Fajar. Tapi di sini Pak Fajar juga terus mengikuti Nana. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Mbak Lia juga lagi berjalan, tiba-tiba Mbak Lia kepalanya pening. Lalu di sini terlihat Dewa juga langsung memeluk Mbak Lia yang akan jatuh, dan terlihat Mbak Lia juga sadar lagi dan dia juga langsung didudukin di kursi yang ada di taman dekat panti asuhan itu. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga langsung membeli minuman yang dingin untuk mengompres mukanya Mbak Lia yang kena pukul oleh Pak Fajar. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Pak Fajar melihatin mereka yang sangat mesra. Di sini juga Pak Fajar juga dia cuman melotot dan dia langsung pergi dari tempat itu. Lalu terlihat Dewa sama Lia juga dia langsung pergi dari tempat itu untuk melanjutkan pencarian ke panti asuhan yang lain. Terlihat Dewa juga dia masuk lagi ke panti asuhan yang lain. Di sini juga dia tidak menemukan junior. Singkat cerita, Dewa juga keluar lagi dari panti asuhan itu dan dia juga langsung menuju ke mobil. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu. Di sini para buana dia mengeluarkan barang-barang Nana, dan di sini ada 2 koper dan dibantu oleh Suketi. Lalu terlihat si Rusunyung, si Lipia anaknya itu, dan si Brokokroni juga dia nanya kepada Bupara. Lalu si Lipia juga nanya, dan di sini juga Bupara juga mengatakan bahwa ini barang-barangnya Nana. Saya akan mengusir Nana dari rumah ini. Terlihat di sini si Lipia juga sangat setuju dan sambil dia ngomong kepada mamanya, itu memang benar mah, coba dari dulu Nana diusir dari rumah ini, kata si Lipia kepada Bupara. Tapi si Brokokroni dasar bibir ember dia juga keceplosan ngomong, Nana jangan diusir, Nana kan cantik, kata
kata si Bro Koko Kroni kepada Bu Para. Terlihat macan betinanya juga dia langsung membalikkan badan dan dia juga langsung ngomong kepada si Bro Koko Kroni, dan Para juga dia langsung ngomong kepada si Bro Koko Kroni. Tiba-tiba dia di sana Bu Para lagi memarahi si Bro Koko Kroni, tiba-tiba datanglah Nana. Di sini Nana juga sangat kaget melihat barang-barang dia sudah dikeluarin oleh para buana, dan di sini Nana juga ngomong, kenapa barang-barang saya dikeluarin mak, kata Nana. Lalu di sini Bu Para nanya kepada Nana, kamu dari mana aja? Pokoknya saya udah mencari Junior, kata Nana kepada Bu Para. Masalah Junior biar urusan saya, sekarang kamu pergi dari rumah ini. Pokoknya mulai detik ini kamu keluar dari rumah ini, kata Bu Para kepada Nana. Sontak di sini Nana juga sangat kaget dan dia juga langsung mewek, dia sujud di kakinya para buana sambil memegang tangannya para buana. Di sini terus saja di sini para buana juga langsung memanggil Sapam, dan tiba-tiba di sisi lain terlihat Pak Fajar dia juga akan ke rumahnya keluarga buana untuk melihat Nana sampai dangganya. Tiba-tiba dikagetkan dengan Nana lagi menangis di depannya Bu Para. Lalu Pak Fajar juga langsung keluar dari mobilnya dan menghampiri Nana yang lagi mewek diusir oleh para buana. Lalu terlihat di sini Bu Para juga dia langsung mendorongkan Nana sampai Nana juga nyongkoyot di pojok, dan Pak Fajar juga ngomong kepada Bu Para, apa-apaan ini Bu Para, kata Pak Fajar. Tapi si Nurus Tunjung si Lipia anaknya dia sambil tertawa, nah ini kan ada datang selingkuhannya, kata si Lipia kepada Pak Fajar. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan, tiada lain itu adalah si Alia, si Ratel, sama si Tangkurak, si Priska, dan juga si Kevin. Terlihat si Alia, si Ratel, sama si Nurus Tunjung, si Priska juga di sini sangat senang melihat kejadian itu Nana diusir dari rumahnya. Lalu si Kevin juga dia langsung melihatin terus dari kejauhan. Lalu di sini para buana sama si Lipia dan si Bro Koko Kroni dan Suketi juga dia pergi dari hadapan Nana, dan Nana juga cuman melihatin mereka pergi masuk ke dalam. Singkat cerita Nana juga langsung membawa koper keluar, tapi di belakang Pak Fajar dia mengejar Nana. Lalu di sini Nana malah marah kepada Pak Fajar. Di sini Nana juga ngomong, kakak jangan mengikutin saya terus, kata Nana kepada Pak Fajar. Nana sama Fajar tidak sadar bahwa di sisi lain masih aja di sini si Kevin sama si Tangkurak, si Priska, dan si Nurus Tunjung, si Alia, si Ratel melihatin mereka. Lalu singkat cerita Nana juga dia berjalan di jalan raya, tiba-tiba pas lagi berjalan dicegat dihadang oleh mobil hitam. Tiada lain itu adalah mobilnya si Kevin sama si Nurus Tunjung, si Priska, dan si Alia, si Hile Datel. Lalu Nana juga dia ngomong kepada si Alia, si Datel, ada apa kamu? Jangan ganggu saya, kata Nana kepada si Nurus Tunjung, si Alia, si Datel, sama si Tangkurak, si Priska. Dan di sini si Kevin juga dia ngomong kepada si Alia, si Datel, sama si Nurus Tunjung, si Priska, suruh bawa Nana masuk ke mobil. Di sini Nana juga dia berteriak-teriak minta tolong, dan di sisi lain Pak Fajar juga dia tetap dia mengikuti Nana. Tiba-tiba dikagetkan dengan Nana digangguin oleh si Alia, si Ratel, sama si Tangkurak, si Priska. Lalu Pak Fajar juga langsung berhenti dan dia juga langsung keluar dari mobilnya dan menghampiri si Kevin. Di sini Pak Fajar juga ngomong kepada si Kevin, tapi si Kevin dia ngomong kepada Pak Fajar, ini ada pahlawan baru, kata si Kevin kepada Pak Fajar. Pak Fajar sudah geram dan di sini tidak banyak basa-basi. Pak Fajar juga langsung memukul mukanya si Kevin sampai ngabang kieng. Lalu di sini si Alia, si Ratel, sama si Nurus Tunjung, si Priska dia menyetop si Kevin untuk berkelahi sama Pak Fajar, karena kamu itu kalah terus kalau berkelahi, kata si Nurus Tunjung, si Priska kepada si Kevin. Singkat cerita mereka juga dia pergi dari tempat itu, dan di sini Pak Fajar juga akan menolong Nana, tapi Nana tetap dia tidak mau ditolong oleh Pak Fajar. Nana juga dia pas mau berjalan lagi dari tempat itu, tiba-tiba Nana pingsan. Di sini guys, singkat cerita Pak Fajar juga langsung menggendong Nana dimasukkan ke mobil, dan di sisi lain terlihat Dewa sama
lihat juga dia mau menuju ke rumahnya Dewa Buana. Tiba-tiba Balia melihat Pak Fajar lagi menggendong Nana memasukkan ke mobil. Di sini juga Balia juga dia perasaan buruk lagi kepada Nana sama Pak Fajar. Singkat cerita di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Pasha, Lucky, Dewi sama Lula dia lagi akan memasangkan foto Junior supaya cepat ketemu. Tiba-tiba pas lagi ngobrol datanglah Pak Fajar yang membawa Nana. Di sini terlihat Lula juga sangat kaget, dia juga langsung menghampiri Pak Fajar dan dia juga nanya kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga menjawab bahwa Nana diusir dari rumahnya Neratu oleh para buana, kata Pak Fajar kepada Lula. Singkat cerita di sini, Pak Fajar juga disuruh masuk oleh Lula dan Nana juga ditidurin di kamarnya Lula. Di sini Nana juga masih belum sadar dan terlihat Nana juga masih terkapar pingsan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.